Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ramalia dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pencitraan otak. Pada masa lalu, otak hanya dapat dipelajari melalui pembedahan atau otopsi. Beberapa teknik pencitraan otak yang dikembangkan selama 25 tahun. Saat ini mungkin dilakukan visualisasi struktur dan fungsi otak. Teknik ini bermanfaat untuk mendiagnosis beberapa gangguan otak dan membantu menghubungkan area otak tertentu dengan fungsi spesifik. Teknik pencitraan otak juga bermanfaat dalam riset untuk memukul penyebab gangguan jiwa. Computed tomography ialah suatu prosedur pengambilan gambar potong melintang atau irisan, lapisan demi lapisan dengan menggunakan pancaran sinar X yang tepat. Komputer merekonstruksi gambar pada monitor dan juga menyimpan gambar tersebut pada pita atau film magnetik. Adapun teknologi pencitraan otak, adapun prosedurnya, computed tomography, metode pencitraannya, sinar X, sinar otak. Dari hasil gambarnya itu gambar struktur, durasinya 2-40 menit. Sementara magnetic resonance image, yaitu metode pencitraannya, gelombang radio dari otak yang dideteksi dari magnet. Hasil gambarnya struktur, waktu durasinya 45 menit. Positron emission tomography, metode pencitraannya, pelacak radioaktif yang disuntikkan ke dalam aliran darah dan dipantau ketika klien melalui aktivitas. Hasil dari gambarnya fungsional, durasinya 2-3 jam. Sementara single photo emission computed, metode pencitraannya sama seperti PET. Hasil dari gambarnya fungsional, durasinya 1-2 jam. Mendiagnosis tumor, efusi dan metastasis serta untuk menentukan ukuran vertikal otak. Beberapa penderita skizofrenia ditunjukkan mengalami pembesaran vertikal. Hal ini dikaitkan dengan prognosis yang lebih buruk dan gejala negatif yang teridentifikasi. Individu yang menjalani CT scan harus berbaring tanpa bergerak di atas meja. Periksa selama sekitar 20-40 menit ketika meja periksa dimasukkan ke dalam lubang dan sinar X serial dilakukan. Sedangkan pada magnet resonance image atau disebut dengan MRI, suatu tipe scan tubuh, medan energi diciptakan dengan magnet yang sangat besar dan gelombang radio. Medan energi dikonversikan menjadi gambar atau pemindahan visual. MR menghasilkan gambar jaringan yang lebih rinci dan lebih kontras daripada CT dan dapat menunjukkan pola aliran darah dan juga perubahan jaringan seperti area edema. MR ini juga dapat digunakan untuk memeriksa ukuran dan ketebalan struktur otak. Pada tahun 1995, menemukan reduksi keterbatasan kontrikal sebesar 7%. Pada penderita skizofrenia, individu yang menjalani MRI harus berbaring di ruangan yang kecil dan tertutup dan tidak boleh bergerak selama prosedur, yang berlangsung sekitar 45 menit. Adapun keterbatasan teknik pencitraan otak, yaitu walaupun teknik pencitraan otak seperti PET dan SPECT telah membantu kemajuan yang luar biasa dalam studi tentang penyakit otak, teknik tersebut memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, penggunaan zat radioaktif pada PET dan SPECT membatasi fungsi individu yang dapat menjalankan pemeriksaan tersebut. Yang kedua yaitu biaya pembelian dan peliharaan alat pencitraan mahal sehingga alat tersebut terbatas. Yang keempat, beberapa individu tidak dapat menoleransikan prosedur ini karena merasa takut atau klaustrofobia. Dan yang keempat, para peneliti menemukan bahwa banyak perubahan tingkat molekuler dan kimia yang terjadi pada gangguan seperti skizofrenia dan tidak dapat dideteksi dengan teknik pencitraan terkini. Baiklah, itulah hasil penjelasan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.